Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak coba perhatikan, ada tidak temannya yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti kita harus selalu bersyukur ya nak ya, karena kita masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di kelas kita untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya nak. Pembelajaran kita itu sudah di tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 2. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, untuk memberikan semangat kita belajar hari ini, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Nesta untuk memimpin doanya. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Anak-anak silakan berdiri. Silakan anak-anak duduk kembali. Anak-anak, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, bagaimana, sudah semangat belum? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Alat tulis sudah disiapkan? Sudah. Kemudian anak-anak, dalam pembelajaran kita hari ini memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pengamatan pada teks sistem pernafasan manusia pada PTP, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi organ pernafasan pada manusia dengan benar. Kemudian
Anak-anak, dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar secara berkelompok. Ibu akan bagikan LKPD yang berisi tentang nanti tugas-tugas kalian ketika pembelajaran berlangsung yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kelompok 1 silahkan. Kelompok 2 seperti ini. Kita simak bersama-sama proses pernafasan pada manusia. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernapasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Alveolus itu 7 organ pernapasan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang anak-anak coba lihat di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di sana ada bagan sederhana yang harus anak-anak isi atau kerjakan berdasarkan tayangan video yang sudah anak-anak lihat tadi. Lihat di sana ada 6 atau 7 organ pernapasan. Anak-anak tugasnya menulis organ-organ pernapasan tersebut di dalam LKPD yang sudah dibagikan. Silakan kerjakan secara berkelompok. Berikutnya, dari hasil diskusi anak-anak, Ibu minta perwakilan setiap kelompok membacakan hasil diskusinya di depan. Silakan, kelompok mana dulu yang mau mulai? Kelompok 2, silakan, di depan sini.
dibacakan. Di bawah itunya, LKPD-nya di bawah. Dibacakan. Silakan dibacakan. Teman-teman yang lain menyimak hasil kerja dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. A, gambar A itu hidung. Yang B, laring. Kemudian C. Laring. D. Trakea. E. Bronkus. F. Paru-paru. G. Diafragma. berdasarkan hasil kelompok A, kelompok 1 dan kelompok 3, coba lihat ada tidak yang tidak sesuai dengan gambar atau yang tidak sama dengan hasil diskusi teman-teman. Ada tidak? Sama semua? Sama. Tepuk tangan buat kelompok 2 dulu. Terima kasih kawan. Berikutnya anak-anak tinggal menuliskan apa itu fungsi hidung, apa itu fungsi laring, dan seterusnya. Anak-anak bisa kerjakan langsung di LKPD-nya secara berdiskusi. Silakan. Anak-anak coba bacakan. Siapa yang mau presentasikan di depan lebih dulu? Kelompok mana? Kelompok 2 lagi. Silakan. Siapa yang mau membacakan di depan? Kelompok 1 dan kelompok 3 menyimak hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Perhatikan hidung. Hidung fungsinya untuk menyaring kotoran yang masuk. Betul atau tidak, teman-teman? Betul. Kemudian organ yang kedua apa, Hua? Ya, kemudian yang ketiga, laring. Apa itu laring? Ya, kemudian yang keempat, trakea. Trakea itu nama lainnya apa? Batang tenggorokan. Fungsinya untuk apa? Ya, kemudian ya, kemudian alveolus. Apa fungsinya? Tempat terjadinya pertukaran oksigen. Tepuk tangan dulu untuk buat teman-teman. Apa sih kata tanya itu, Nak? Tahu tidak apa itu kata tanya? Masih ingat? Kata tanya adalah yang kencang. Apa suaranya? Kata yang digunakan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu. Anak-anak ingat tidak kata tanya itu ada apa saja? Apa, di mana, bagaimana, siapa, kapan. Sekarang anak-anak lihat lagi ke LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Di sana ada kotak yang harus anak-anak kerjakan. Yang pertama itu menuliskan fungsi dari kata tanya, kemudian diminta membuat contoh kalimat tanya. Seperti biasa, dikerjakan secara berkelompok. Paham tidak? Ya, sekarang silakan LKPD hasil anak-anak berdiskusi dikumpulkan di meja ibu. Silakan di sini. Silakan kumpulkan di sini. Kelompok 3. Dikasih nama kelompoknya boleh. Anak-anak hari ini tadi belajar apa saja ya? Belajar apa saja tadi hari ini? Organ-organ pernafasan. Kemudian ada lagi yang lain? Apa lagi? Belajar apa lagi selain organ pernafasan tadi? Kalimat. Anak-anak paham tidak dari organ-organ pernafasan dan kalimat tanya yang sudah kita pelajari bersama? Paham tidak? Kita membaca doa bersama.